Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Eliana Puspasari dengan NIM 24144631129. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Bidang studi bimbingan konseling di LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek layanan bimbingan konseling individual dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 1 Merangin, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Demikianlah perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, silakan. Kabar Anda? Gimana kesehatannya hari ini? Bagaimana sekolahnya? Baik. Bagaimana dengan keadaan di rumah? Kurang baik juga. Baik, sebelum kita memulai layanan konsul kita, ada baiknya kita berdoa. Ya, baik, berdoa ini akan dipimpin oleh saya ibu sendiri selaku guru BK kamu. Baik, kita mulai saja. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana? Sudah siap? Sudah. Oke. Sebelum ibu kita melakukan coaching, ada baiknya Anda terlebih dahulu mengetahui apa itu counseling. Jadi bimbingan counseling itu adalah singkatan dari BK, itu adalah singkatan dari bimbingan counseling. Bahkan kadang orang menyebutnya bimbingan counseling aja. Kadang lebih disingkat oleh BK. Jadi bimbingan counseling itu tugasnya ibu sebagai guru BK kamu di sekolah itu tugasnya mengatasi masalah guna tercapainya tujuan pendidikan. Nah, jadi kita punya tidak hanya masalah belajar saja yang kita selesaikan, masalah pribadi, masalah sosial dan masalah lainnya. Kenapa muncul masalah? Apa itu masalah? Jadi masalah itu adalah tidak sesuainya harapan dengan kenyataan atau sesuatu yang tidak kita inginkan atau terjadi. Salah satunya anak ibu sekalian itu kita bisa lihat fungsi BK itu ada di atas, ada pemahaman, pencegahan, penuntasan, pemeliharaan dan kasih. Nah, di situ juga ada apa? Azas-azas BK. Nah, salah satunya anak ibu datang ke sini dengan kesukarelaan. Terima kasih banyak atas keinginan Anda untuk datang ke BK. Jadi yang lebih terpenting lagi dalam bimbingan konseling itu adalah menjaga kerahasiaan. Nah, kenapa harus menjaga kerahasiaannya? Agar Anda lebih terbuka sama ibu menceritakan apapun kesalahan yang terjadi pada ibu. Dan ibu menjamin kerahasiaan atas apa yang sudah terjadi. Ya. Jadi permasalahan ini sudah menjadi kode etiknya BK, kode etiknya bimbingan konseling menjaga kerahasiaan. Supaya apapun permasalahan yang terjadi hari ini itu bukan untuk Oke. Atau setelah ini ada pembicaraan pada orang lain, itu tidak boleh dilakukan oleh guru. Karena ibu memanggil kamu ke sini berdasarkan berawal dari kualitas. Bahwasanya pada semester kemarin anak ibu tidak ada selama ini. Nah, bisa Anda ceritakan kenapa selama 50 hari itu Anda tidak hadir? 50 hari itu mama kami sakit, Bu. Kami nggak bisa tinggal soalnya bapak kami udah sakit.
sakit, tidak ada yang menjaga, dan ayah kamu juga sakit. Lalu mama itulah berobatin lah kemana-mana bu, kembali lah kemana-mana, tapi nggak bisa sembuh bu, sudah diobati, dekat dukun lah, banyak lagi segalanya. Udah tuh dirujuk dekat Padang, bapak kami tuh di rumah dewetan bu, bapak kami kan udah nikah jadi ngurus rumah tangga masing-masing. Jadinya kami tuh jaga dewek sama emak bulan bu, jaga rumah sakit Padang Thailand. Jadinya tuh udah 2 hari kita rumah sakit itu masih bagus-bagus lah, nggak mampu, masih sehat. Itu udah mau masuk 3 hari, jam 7 itu mama kami jam 3 pagi, 3 sore, 3 sore, 3 sore itu masuk ruang ICU. Itu dikata dokter tuh mau dioperasi yang gondok mendekat gitu kan. Ibu kamu kena penyakit gondok ya, lagi karena Pas itu tuh nggak bisa bu, karena mama kamu tuh nggak sadar, dia tuh lagi pakai oksigen karena lagi segala macam, tapi nggak bisa tidak sadar. Pas itu tuh kami disuruh ambil suntikan di bawah, jadi tiba di atas sudah meninggal bu. Berarti kronologisnya kamu tidak masuk sekolah itu dikarenakan ibu dan ayah dalam keadaan sakit, dikarenakan saudaranya kamu tidak punya saudara yang banyak, kamu yang menjaga ibu, dan akhirnya ibu kamu dirujuk ke Padang. Setelah itu sebelum operasi 3 hari ibu kamu sudah pulang. Bagaimana setelah itu meninggal dikuburkan di mana? Dikuburkan di Padang bu. Kami sebenarnya itu mau pindah bu, tapi kata abang sekolahnya dulu sini dekat rumah abang sekarang di sini. Ya. Jadi selama ibu berpulang, kamu sampai dimakamkan, kamu berada di Padang. Itu yang menyebabkan kamu tidak hadir selama sekolah. Atas sarannya abang, kamu di rumah abang saat ini sampai sekolah kamu selesai. Setelah terjadi di sekolah, bagaimana kamu merasa? Di sekolah kami tuh karena udah lama di sekolah tuh Iya. kawan-kawan kami tuh pada tidak mau main lagi. Tidak mau main lagi. Itu kayak Sering dikucilkan ya nak ya. Baik. Di rumah bagaimana, dikarenakan kan kamu sekarang tinggal dengan abang, yang selama ini tinggal dengan orang tua, sekarang tinggal dengan abang. Apa yang kamu rasakan di rumah abang sendiri? kurang nyaman sebetulnya kan, kayak harus aku kayak mendiri menunjukkan rumah itu dewek biasanya kan Sendiri, ya, sendiri iya. biasanya kan sama aku orang tua dulu gitu masalah itu. Sekarang aku dewekan nyicipin aku rumah. Jadi merasa berat ya setelah ditinggal ibu, segala sesuatunya dikerjakan sendiri, jadi tidak bersama-sama lagi. Ibu tahu apa yang kamu rasakan itu berat, kehilangan itu. Tapi bagaimanapun mungkin Allah berkehendak lain. Tapi walaupun demikian bukan berarti kamu merasa putus asa, kamu tidak boleh berlarut dalam kesedihan, hidup terus berjalan. Jadi ada 3 permasalahan yang Anda rasakan saat ini. Yang pertama itu kehilangan, yang kedua setelah ibu dengar cerita kamu dari tadi, ibu dapat simpulkan kamu punya permasalahan tidak hanya 1, 3. Kamu tidak hadir dikarenakan ibunda dalam keadaan sakit dan kamu yang merawat sampai ibunda berpulang. Yang kedua, tinggal bersama kakak yang sudah menikah. Yang ketiga, di sekolah karena jarangnya kamu berangkat ke sekolah menimbulkan teman-teman kamu melakukan pengucilan terhadap dirimu, bahkan melakukan pembulian. Baik, ibu mengerti apa yang kamu rasakan. Jadi untuk kedepannya kamu harus memotivasi diri
dan tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan putus asa. Dan kamu memotivasi dirimu kembali untuk semangat di dalam sekolah, mengejar ketertinggalan kamu selama 5 tahun. Karena setelah ibu lihat referral dari wali kelas kamu, nilai kamu sangatlah tidak baik. Ya, penyebabnya dikarenakan jarang masuk situ. Bagaimana di rumah? Ya, kita harus pandai-pandai beradaptasi dengan lingkungan baru. Itu tidak mudah, tapi itu harus kamu lakukan. Ciptakan situasi dan kondisi yang nyaman di dalam rumah, karena bagaimanapun rumah adalah tempat ternyaman bagi kita. Kalau kita sudah tidak nyaman, kalau kita sendiri yang tidak nyaman, dunia kita akan berbeda nanti. Akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu juga di sekolah, kita harus membangun chemistry dengan teman kembali. Bagaimana sekolah itu menjadi nyaman, aman, dan kali kamu happy di dalam belajar. Baik, kita pernah buat asesmen gaya belajar, dan hasil gaya belajar Ananda setelah ibu lihat itu gaya belajar auditorial, gaya belajar tutorial, gaya belajar yang mengandalkan pendengaran sebagai informasi atau pengetahuan yang lebih fokus mendengar. Jadi Ananda lebih suka menjadi pendengar terbaik pada saat guru berbicara. Ya. Nah, berarti Ananda harus membuat catatan-catatan kecil agar Ananda paham di dalam belajar. Jadi kedepannya Ananda harus memperbaiki cara belajar Ananda. Iya. Dan itu ada namanya berdialog dengan diri sendiri atau bahasa Inggrisnya self-talk. Nah, dengan adanya self-talk, ada self-talk negatif dan ada self-talk negatif positif, kan? Nah, Ananda boleh tuliskan sebuah catatan kepada ibu bagaimana self-talk negatif yang ada pada dirimu. Dan kita nanti akan memutar sebuah video.
self talk positif. Silakan Ananda buat self talk positifnya setelah Ananda melihat video tersebut dan berikan kesimpulan setelah melihat video. Apa kesimpulan? Di sini Ananda punya permasalahan serta pada diri sendiri ya. Jadi saya merasa sangat dikucilkan dan saya sudah kurang mendapatkan kasih sayang dari rumah, dan kamu merasa kamu kurang mandiri. Dengan adanya self-talk itu kamu bisa menyimpulkan ternyata tidak seperti itu yang ada terjadi pada dirimu. Ya, dengan kamu berdialog pada diri kamu sendiri, paling tidak itu bisa melegakan kamu. Dengan adanya setelah kamu melihat video ini, kamu melihat saya bisa banyak memiliki teman dan saya merasa disayang dan saya harus menghadapi segala sesuatu apapun dengan diri kamu. Jadi kesimpulan yang setelah kamu melihat video tersebut itu adalah saya tidak takut punya teman cerita karena bisa cerita ke diri sendiri. Jadi video tersebut bisa menimbulkan pikiran positif yang terjadi pada diri. Kehilangan memang berat, tapi life must go on, hidup terus berjalan. Apa yang kamu rasakan setelah kamu melakukan counseling bersama ibu? Asik, enak banget. Kamu merasa nyaman? Kamu merasa nyaman? Apa yang kamu rasakan sebelum-sebelumnya? Merasa sendiri? Tidak boleh punya pikiran seperti itu. Kamu tidak boleh merasa kesepian. Kamu tidak boleh merasa tidak punya teman curhat. Perbanyak ilmu. Bangun chemistry dengan kamu. Kehilangan memang menyakitkan. Hidup terus berjalan. Kamu harus berani atau harus menerima kenyataan bahwasanya kamu sudah orang tua kamu sudah berpulang, tapi hidup terus berjalan. Dan kamu tidak boleh merasa kamu dikucilkan di sekolah. Tidak boleh merasa dikucilkan di dalam kehidupan ini, karena bagaimanapun setiap orang mungkin punya perasaan berbeda. Namun kamu harus juga membangun kamu menjadi lebih lagi dan memotivasi diri kembali menjadi lebih baik. Boleh ceritakan keadaan di rumah, mungkin di rumah tidak menyenangkan ya, karena bagaimanapun adaptasi lingkungan yang baru memang seperti itu. Aku kurang senang soalnya kayak gak ada tempat curhat gitu
mereka karena dia orang dewasa, dia bisa menetralkan diri dia dibandingkan kamu yang masih remaja. Nah, jadi dirimu ciptakan lingkungan yang kondusif, di mana kamu merasa aman dan nyaman. Ya, kecil kamu melakukan hal kecil yang bisa melupakan hal-hal yang membuat kamu sedih. Misalkan membersihkan rumah, merapikan kamar, merapikan kamar sendiri, membantu kakak mencuci piring, atau membersihkan halaman. Dengan kamu beraktivitas lebih banyak, itu akan mengurangi kesedihan kamu secara tidak langsung. Dan sering-seringlah membuka buku pelajaran supaya pelajaran yang sebelumnya itu tidak menjadi tertinggal dan kamu lebih termotivasi lagi untuk belajar lebih baik lagi dari sebelumnya, mengejar ketertinggalan. Baik, jadi setidaknya kehidupan ke depan harus lebih baik lagi dari kehidupan sebelumnya, dan ciptakan lingkungan yang kondusif. Kamu harus merasakan di mana kenyamanan yang ada pada dirimu. Jika kamu merasa nyaman dengan teman si A, kamu berteman dengan si A. Jika teman si B membawa pengaruh buruk pada dirimu, lebih baik kamu menghindar, supaya pembulian itu tidak terjadi pada dirimu dan kamu tidak merasa dirinya dikucilkan. Ya, di dalam lingkungan sekolah banyaklah berinteraksi dengan guru. Jika ada pertanyaan yang tidak bisa kamu jawab, silakan bertanya pada guru yang bersangkutan. Begitu juga kalau kamu punya masalah, silakan dengan sukarela datang ke ruang BK. Ibu siap menerima segala keluh saya. Jadi kamu tidak merasa kesepian, semangat di dalam belajar. Terus lagi memotivasi diri lebih baik lagi dari sebelumnya. Yang lebih penting pada dirimu adalah dengan adanya setup pada dirimu, kamu berdialog pada dirimu sendiri, secara tidak langsung membangkitkan semangat di dalam diri kamu. Jika kamu tidak punya teman curhat, kamu punya silakan ceritakan permasalahanmu pada sebuah aplikasi. Dan dengan adanya kamu menceritakan di atas tersebut, kamu secara tidak langsung memberikan kelegaan pada diri kamu, dan kamu merasa akan lebih baik lagi. Di anak ini sekalian, tidak lupa sholat jangan ditinggalkan. Jadi sholat, jangan lupa doakan ibu yang sudah berpulang, dan doakan juga kesehatan ayah agar jadi lebih baik. Karena bagaimanapun kehilangan itu berat, tapi bagaimanapun kehidupan harus terus berjalan. Kita tidak tahu mana tahu nanti kamu mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Baik, terima kasih. Kamu sudah sudi datang ke ruang BK secara kesukarelaan, dan kamu sudah mempercayakan apa yang terjadi pada dirimu kepada ibu selaku guru BK yang berada di SMP ini. Terima kasih, dan kita akan merencanakan pertemuan berikutnya apabila permasalahan kamu merasa belum terentaskan, dan silakan kamu dengan sukarela datang ke ruang BK ini. Terima kasih atas kesukarelaannya. Alhamdulillah pertemuan kali ini akan menghasilkan suatu hal yang positif dan bermanfaat bagi kamu. Hendaknya kamu bisa memotivasi diri kamu lebih baik lagi dari sebelumnya, dan belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah kamu lakukan sebelumnya. Jangan lupa di sekolah, di rumah, silakan membangun chemistry lebih baik. Dan usahakan selalu tersenyum dalam setiap kegiatan, agar apa yang ada pada dirimu tidak menjadi suatu beban dan tidak
menjadi kesedihan yang berlarut-larut. Oke, baik. Dengan kamu datang ke ruang duka dan membicarakan masalahmu, ibu harap kedepannya lebih baik lagi, enak ya. Dan masalah yang menjadi pada dirimu dapat dibicarakan dengan baik. Baik, tadi kita tutup kembali dengan berdoa. Dan tidak lupa kamu berdoa dalam setiap kegiatan, kamu berdoa agar diberi kelancaran dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Jika kita tidak membangun chemistry yang lebih baik lagi, kita akan merasa terpuruk sendiri. Dengan adanya video tadi, paling tidak kamu mengerti, berarti saya harus melakukan self-talk pada diri saya sendiri. Apa itu self-talk tadi? Berdialog dengan diri sendiri. Dengan adanya self-talk, kita bisa menunjukkan hal-hal positif yang ada pada diri kita dan membuang hal-hal negatif yang ada pada diri kita. Kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap siapapun. Bagaimanapun, setiap orang mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Silakan kita tutup kembali dengan berdoa dan boleh Ananda yang menutup doa.